wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para akhwat, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mumtahanah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan pada hari ini di Masjid Baitur Rahman di Mitra Dago, Parahyangan, Antapani, Bandung, untuk sama-sama meluruskan niat untuk berkumpul. Kita pengen sama-sama belajar, menuntut ilmu, dan berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini menjadi penyebab kemuliaan yang banyak dia akan datang. Ya, kita pernah ketemu di kajian Al-Mumtahanah beberapa waktu yang lalu. Ana pernah sempat sampaikan bahwa wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ada ayat yang Allah firmankan, tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Ya, nah. Ya, jadi sampai kapanpun manusia nggak bisa mengira-ngira. Kenapa? Karena semua yang akan terjadi itu ada di rahasia Allah, di tangan Allah kita. Cuma Allah memang kasih rumus. Di surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada ayat yang Allah firmankan tadi itu, kata Allah, man amila solihan, siapapun yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, lakikah dia, perempuankah dia, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Allah menggunakan penekanan dalam kata falanuhyiyannahu. Ada fa, lam taukid, nun taukid tuh, dua kali penekanan dan huruf fa yang cepat sifatnya. Pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah enggak mendustakan janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah enggak mendustakan janji. Kalau Allah enggak mendustakan janji, wa'dallah, janji Allah itu pasti. Ya, sehingga dengan begitu kita mengerti, oh iya ya, berarti kalaupun ke depan saya nggak tahu apa yang terjadi, cuma memang saya mesti melakukan sesuatu untuk menggapai janji Allah, dia akan datang, itu banyak kebaikan. Berawal dari hari inilah, kalau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutaibnya itu mengatakan, bukti orang yang benar dalam beribadah adalah mereka yang akan fokus untuk berbuat baik pada hari ini tanpa dihantui oleh keburukan dia akan datang ataupun keburukan masa lalu yang pernah terjadi. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, contoh kayak gampang lah. Hari ini kita kumpul di tempat yang baik, Masjid Baitur Rahman, sama Majelis Ta'lim Al-Mumtahanah. Sementara kalau kita sedikit flashback masa lalu kita, macam ragam lah kita di masa lalu. Ada yang dibesarkan di keluarga yang nggak baik, ada yang baik, ada yang orang tuanya baik, ada yang orang tuanya nggak baik, ada yang pernah kerja di tempat yang nggak baik. Ya sudahlah, yang sudah-sudah. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Tapi yang pasti pada hari ini kita bukan kita yang dulu. Karena hari ini kita kumpul di masjid ini untuk sama-sama belajar. Ya, saya sampaikan dari kemarin, kalau seandainya hari ini terjadi kiamat, hancurlah bumi, di mana kita? Surga. Subhanallah ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Karena Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, orang yang
Yusrun. Udah karib, sahabat karib, gampang akrab, main lembut, sahlin, mudah, orang itu nggak ruwet. Kata di pojokan, go banget itu. Go banget, sales gitu ya. Gampang akrab. Iya, tapi kalau secara agama, memang agama membuat kita jadi orang yang gampang akrab. Nah, ternyata bahasan kita kan tentang ifah in the age of fitnah. Ini ifah ini apa sih, Ustaz? Nah, ifah di sini artinya ketika kita bisa menahan diri. Menahan diri, menjaga kebersihan hati dan raga kita. Kita kendalikan diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Itu ifah. Hampir mirip sama izzah. Ifah sama izzah hampir mirip. Bukan ada kakak, si Ipe sama si Ije, bukan gitu ya. Ifah di sini karena memang dia bisa nahan diri. Kalau izzah itu kayak pride gitu loh. Kayak orang yang punya harga diri. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Harga diri seseorang itu karena dia nggak butuh manusia, nggak nyender sama orang. Kalau butuh lah kita sama manusia. Tapi kalau nyender nggak. Ya siapapun butuh orang lain. Hatta ustadz. Ustadz butuh orang lain. Sekarang kalau ceramah nggak ada orang mau ngomong apa kita? Butuh orang. Begitu pula sebaliknya, kita belajar pun butuh guru gitu ya. Ada namanya circle untuk kita bisa watawasau bil haq, watawasau bis shawar. Nah, berkaitan tentang ifah, menahan diri ini, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang, ya kan? Sebenarnya berkait dengan pelajaran anak-anak SD lah di sekolah-sekolah Islam itu ada riwayat dari Nabi yang sifatnya hadis ahad karena jalurnya dari Umar bin Khattab saja itu ya. Dikatakan di situ al halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Ada riwayat dari Nabi yang mengatakan halal itu jelas, haram pun dijelaskan. Jadi agama sudah menjelaskan ini halal, ini haram. Dan ternyata yang halal lebih banyak ketimbang yang haram. Antara halal dan haram itu ada yang namanya syubhat. Nah, buat yang syubhat ini yang sifatnya meragukan. Syubhat itu gimana ya? Oke, ini ada air nih. Depan Ustadz ada air, ada kopi di atas meja. Nggak ada yang ngomong, itu buat Ustadz. Ustadz duduk. Cuma Ustadz yakin karena ini bangku, ini meja punya Ustadz, ya bolehlah minum. Tapi syubhat. Karena nggak ada yang ngomong, Ustadz, itu air buat antum. Ya halal. Nggak apa-apa, cuma menjauhkannya baik. Nah, makanya panitia tuh kayak gitu-gitu kalau ada ustaznya siapa diperjelas. Karena kalau nggak syubhat, ya. Bakso sapi, makan bakso sapi. Kan tapi tetap kalau kita mau detailkan yang motong siapa nih? Karena ada ayat fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, menyembelihlah kamu. Sehingga syarat orang menyembelih itu harus salat. Kan kita nggak mungkin detail, bang bakso yang motong siapa? Gitu ya. Tapi pukul rata yang namanya bakso sapi ya halal. Cuma kalau pengen hati-hati, mesti ngerti deh yang bikin siapa, beli dagingnya di mana. Itu lebih ahsan. Ya, kesempatan tuh ibu-ibu tuh di sini bisa buka usaha pemotongan syar'i, pengolahan daging syar'i atau gimana ya. Karena kita pengen mendetail. Kenapa Ustadz masuk nih bab ifah? Karena Nabi mengatakan, "Famanittaqo syubhat faqad istabra li dini wa irdi." Karena orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama dan kehormatannya telah terjaga. Ya. Seorang ayah yang bijak, ya, dan laki-laki itu anak perempuan segalanya. Makanya saya sangat aneh kalau ada seorang ayah mau nikahin anaknya, nyuruh ustadz khotbah nikah. Ayahnya khotbah nikah. Kenapa panggil ustadz? Ustadz nasihat pernikahan nanti. Khotbahnya ayahnya.
Ungkapkan isi hatimu tentang kemasan cintamu kepada gadis mungil di hadapanmu ini. Dengan bahasa yang bijak, jelaskan tentang syubhat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Amma ba'du, wahai lelaki di hadapanku, sebentar lagi terjadi ijab kabul di antara kita. Setelah kau mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan dibayar tunai, sah. Kau ambil dari pundakku tanggung jawab. Sekarang dia milikmu. Kau Tuhan untuk dia di muka bumi ini. Kalau dulu di atas tungku yang panas kami panggil, dia wajib datang. Sekarang tidak. Kami bukan lagi orang nomor satu. Kaulah yang pertama untuknya. Sesulit apapun kondisinya, kalau kau yang manggil wajib datang. Itu wanita. Tolong muliakan dia. Pertontonkan sifat khiyar pada dirimu. Karena Nabi mengatakan khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki yang paling khiyar, yang paling menyiapkan maklum. Tolong maklumi dia. Kau nikah dengan gadis kecil yang pernah aku besarkan dengan tanganku. 20 tahun itu singkat sekali. Sekarang kau datang melamar anak ini. Saya nggak kenal kamu. Saya nggak tahu kamu. Kamu orang baru dalam keluarga kami. Tapi kami yakin kamu orang baik. Kenapa? Karena ini gadis yang baik. Allah yang bilang, perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Tolong jangan lukai hatiku dengan kata itu. Kalau nanti kau lelah memaklumi dia, tolong jangan sia-siakan dia. Kembalikan dia pada ayahnya. Ayahnya menyiapkan maklum untuknya. Dan tolong selama bahtera rumah tangga yang kau pimpin nanti, berhayalah kau akan sampai ke pelabuhan surga. Tolong jangan pernah kau berikan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena kau lelaki, matamu terhalang dinding, telingamu terhalang jarak, tangan dibentangkan pun tak lebar, paling maksimal 2 meter. Wallahi, sedang apa dia di balik dinding, kau tak akan pernah mampu. Bagaimana menjaganya? Berikan yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Kena kalau sudah begitu, ya, nasihatnya sampai. Ini merupakan bukti bahwa penyebab ifah itu salah satunya. Karena banyak orang yang sudah punya modal dalam pengajian, dalam pesantren, sekolah-sekolah terpadu atau boarding school kalau sekarang bahasanya. Tapi ketika mereka praktek di dunia ini, warna-warna dunia ini mewarnai mereka. Tidak sedikit yang terwarnai oleh dunia sehingga terjebak dalam khilaf yang berkepanjangan. Dia bukan tidak tahu hukum, dia tahu. Cuma setan menggiring dia dalam kondisi yang selalu darurat. Akhirnya tidak sedikit orang yang belajar nggak bisa meletakkan ilmu pada tempatnya. Sementara Nabi mengatakan, aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Ustaz, jadi pengen tahu Ustaz, itu gimana bisa kita menjadi orang yang malu lah kalau kita nggak mempraktikkan ilmu kita Ustaz. Ya, yang pertama kita mesti tahu agama ini pada akhirnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Agama ini nggak buat orang lain. Hari ini, sore ini kita kumpul di Baitur Rahman, di Antapani. Demi Allah, kalau sampai ada ilmu yang melekat, karena Allah melekatkan ilmu dalam benak kita, kita minta sebelumnya zidni ilman warzuqni fahman. Ya alim, alimna. Dan kita maksimalkan, apakah ilmu tersebut bermanfaat buat diri kita? Kalau sudah bermanfaat, biaskan manfaat tersebut pada pandangan manusia. Karena kita hidup di antara orang yang suka melihat, bukan mendengar. Ya, kalau kita banyak ngomong, orang nggak suka nanti. Tapi kalau kita banyak beraktivitas yang baik, orang suka. Ya. Gerak tubuh kita seperti yang disyariatkan oleh Nabi. Karena kita punya Nabi, ajarkan segalanya. Ajarkan segalanya. Sampai bahasa An-Nahl 97 tadi kan, Allah mengatakan man amila solihan min dzakarin aw unsa, itu kan transparan banget. Siapapun yang beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia? Karena sholatnya sama, asar 4 tadi, ntar maghrib 3, isya 4, subuh 2, zuhur 4 lagi kan gitu. Tapi kan secara penampilan beda. Dan banyak ritual-ritual nanti yang akhirnya mensarahkan ayat yang mengatakan alaysa dzakaru kal unsa. Laki itu nggak sama dengan perempuan.
Perempuan punya kelebihan, laki juga punya kelebihan. Perempuan punya kekurangan, laki juga punya kekurangan. Bima ba'dhum ala ba'din. Masing-masing punya hal yang seperti itu. Nah, makanya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibul Ilm, beliau pernah menjelaskan tentang bagaimana kita untuk bisa memiliki ifah in the age of fitnah ini, di zaman fitnah ini. Kita mesti memiliki keluhuran budi atau karakter jiwa yang baik, sehingga kita harus tahu bahwa itu dimiliki kalau kita tahu caranya. Satu bab yang menjelaskan tentang at-tahalli bil muru'ah. At-tahalli itu kayak mempercantik, berhias. Ya, at-tahalli bil muru'ah. Percantiklah dirimu, atau mungkin baguskan dirimu dengan yang namanya muru'ah. Muru'ah itu keluhuran budi. Apalagi kita nih orang Indonesia, ya, punya karakter yang lembut. Ya, orang kalau udah lahir di Indonesia, digedein di Indonesia, punya karakter Melayu yang Masya Allah, yang mengalah saja. Saya kadang-kadang suka heran kalau lagi di negeri Arab itu, melihat orang kita diinjek sama orang Arab, bukan yang nginjek yang minta maaf, yang diinjek maaf gitu loh. Saya bilang, apa sih itu yang diinjek? Dia yang minta maaf gitu loh. Nggak apa-apa Ustaz. Kalau masih ingat bagaimana penjajahan Jepang ke negeri kita, betul? Belanda 350 tahun, sekarang mereka jadi turis. Kita nurut, yes sir. Penjajah itu gitu loh. Orang kita mah baiknya orang. Suka gak pada gue sepeda, pada naik motor gitu, di kompleks sini atau di luar sedikit kita muter. Walaupun kita nggak kenal orang, lagi naik, apa kabar? Oh baik, Masya Allah. Baik, kenal bro? Enggak. Gitu. Di luar negeri mana bisa kita begitu? Orang dibilang heran sama kita, ini siapa sok kenal gitu ya. Orang kita tuh baik-baik banget. Nah, sifat itu mesti dikemas menjadi sebuah dasar yang baik. Ya kayak kita makan nasi lah. Kalau berasnya memang yang terbaik, ngolahnya gampang. Ya, nggak bingung untuk masalah ukuran air dalam rice cooker tersebut. Tapi kalau kita nggak jelas itu beras, berarti kita airnya salah. Kadang kelembekan, kadang kekerasan gitu ya. Ya kalau sudah jelas kondisinya, mewarnainya gampang. Kayak kita nih sekolah, punya murid. Paling enak kalau punya murid yang KW1, yang memang dia masuk boarding itu karena pengen. Tapi hari gini kan kebanyakan anak masuk pondok karena orang tua udah nggak kuat sama anaknya, betul? Tuh nggak kuat sama nih anak, ya Allah. Pondokin. Pas dia berangkat tuh orang tua, ya Allah dia pergi juga, ya Allah. Tinggal kita kebagian generasi KW5 nih. Keramik mah iketan, betul? Walaupun tukangnya pinter masang, tetap natnya nggak ketemu. Ya standar muridnya kayak begini. Ya harusnya kita paham itu. Menjadi orang yang gampang dikemas untuk sesuatu yang baik. Karena tadi al halal bain wal haram bain. Karena halal haram sudah jelas. Nah makanya begini. Syekh mengatakan at-tahalli bil muru'ah. Coba biasakan dirimu ini terhiasi oleh keluhuran budi. Wa may yahmilu ilaiha, atau semua hal yang mengantarkan kepada budi pekerti atau al-muru'ah tadi. Seperti apa? Yang pertama, ini kita mesti punya ifah. Ifah itu memiliki, di dalam itu ada yang namanya makarimul akhlak. Yang pertama, min makarimil akhlak. Punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu timbul yang pertama karena keturunan. Ini penting banget. Makanya perempuan yang kedua dilihat keturunannya. Karena perempuan semua ya, laki-laki pada ngobrol di luar tuh. Perempuan yang sekarang denger ini, bahwa kalian itu harus tahu yang namanya makarimul akhlak dimiliki karena keturunan. Makanya perempuan dinikahi karena 4 alasan. 5 liha. Karena hartanya, bukan karena dia orang kaya atau orang kaya, bukan. Tapi sebelum menikah dia punya kemampuan untuk survive. Dia orang yang kerja, dia orang yang punya penghasilan. Ya, wallahi laki-laki udah jangan nikah sama perempuan miskin yang banyak masalah, capek hidup. Capek, udah ujung-ujungnya duit, betul.
Tapi kalau perempuan yang punya mal, ya ada nggak ada laki, dia memang nggak bergantung. Alhamdulillah kalau sudah nikah dapat nafkah, ya. Cuma kan akad sebelum nikah kan diperjelas. Aku sih mau dilamar sama kamu, kamu orang baik. Cuma dalam ta'aruf kita ini aku pengen ngomong, sebelum nikah kamu harus tahu aku ini kerja untuk orang tuaku. Kesian mereka sudah tua. Kalau nanti aku nikah sama kamu disuruh nggak kerja, aku nurut. Cuma siapa yang backup untuk gantikan itu? Jangan sampai ikatan kita membuat permusuhan dengan mertua. Dia merasa kehilangan pendaringan, betul? Ada obrolan, tuh ta'aruf. Gimana ya? Ya pikirin dulu aja, nggak apa-apa. Ya udah, nanti aku coba jamin semampunya. Ya, tapi kalau aku nggak mampu minta tolong, kamu juga silakan, mungkin ada usaha sampingan ya. Apalagi hari gini kan gampang bisnis online apa manis, diizinkan. Ya, tapi memang dia punya talent. Suatu waktu mungkin suaminya sakit atau meninggal atau sudah nggak kerja lagi, kita nggak tahu. Tapi kan karena memang dia punya kemampuan, dia nggak bingung. Kebayang kalau ini perempuan nggak punya talent untuk itu. Resikonya apa? Fitnah dunia, bisa menjual diri. Ya, dan itu tidak sedikit. Kasus ini tidak sedikit. Bukan di kalangan orang biasa, di kalangan orang-orang alim pun terkena fitnah. Tidak sedikit istri-istrinya yang tergoda orang lain. Ya, kenapa? Karena memang dasarnya tidak punya lima lihat tadi, nggak punya kemampuan untuk punya nilai sebelum dinikah. Nah yang kedua itu nasab, lihat sabiha. Suruh lihat nasab. Mungkin kita nikah sama orang yang belum kerja, masih muda kali ya, tapi memang nasabnya bagus. Ya suatu waktu nasabnya ini akan mirip dengan apa yang dia miliki nantinya. Nah itu nasab penting. Nah kebetulan kita bab ifah ini ada mim makarimil akhlak. Akhlak timbul karena nasab. Dia sih memang orang baik, dari kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya orang baik. Saya yakin ya anak baik ini, masya Allah. Ya, itu turunan. Ya, dari kakeknya memang tangannya kebuka. Kalau bagi orang nggak hitung-hitungan. Cucunya baik, itu nasab. Yang kedua, makarimul akhlak ini disebabkan ilmu. Mungkin dia nggak punya nasab yang baik, karena kita nggak bisa pilih takdir, betul. Kan banyak yang orang tuanya mungkin non muslim ya, dia juga mu'alaf, atau dia lahir di keluarga yang nggak kenal agama, ya kita nggak bisa pilih takdir. Ya Allah nggak zolim dalam takdirnya. Ya jangankan kita, sahabat Ikrimah pun ayahnya Abu Jahal. Ayah kita nggak kayak Abu Jahal ya, insya Allah. Ya, Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah yang terhunus. Ayahnya siapa? Walid bin Mughirah, penghuni neraka. Artinya kita nggak bisa pilih nasab ya. Dan istri Nabi juga banyak yang orang tuanya non muslim gitu ya. Nah, tapi dengan ilmu, Allah ayat mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Lah, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang paham ini cuma ulul albab, orang yang berakal. Jelas beda. Nggak usah ngaku berilmu. Orang juga tahu yang berilmu sama yang nggak berilmu. Oh, aku hafal Quran, aku punya sanad, aku lulusan pesantren. Ya nggak usah ngaku. Sama suami jangan ngegas gitu loh. Oh, aku udah belajar ini, belajar itu. Pengajian mana aku nggak datengin. Kontak name handphoneku UST Ustadz semua gitu. Aku kadang-kadang jadi panitia kajian, San. Aku koleksi name tag macam-macam di rumah gitu. Atau apalah. Tapi kalau seandainya ilmunya cuma selayang pandang yang kita lihat sekarang, kelihatannya syar'i, tapi meletakkan senyum pun nggak bisa pada tempatnya. Baiknya sama suami orang, masya Allah. Ojol suami orang bukan? Bang, ya Allah lama banget sih bang, gitu. Sama lakinya, apa sih? Kang sayur jadi saksi di padang masa, dia bakal banyak ditarik tuh ya buat nyaksi tuh. Kalau di komplek tuh nungguin itu dia apa? Masya Allah. Kang sayur baiknya subhanallah. Ini di kita nih banyak yang kayak gitu ya. Kita mau ngomong ibadah tinggi, lawang ibadah yang ringan aja kita nggak sanggup. Senyum itu kan ibadah paling gampang kan. Kita nggak bisa meletakkan pada tempatnya. Sama anak orang, masya Allah. Ya Allah, anak siapa nih? Masya Allah. Baiknya nih anak lucunya. Mama,
Udah sih Allah, udah bagi-bagi. Kalau ngasih makanan ke anak orang tuh serba yang enak. Ini cobain sayang. Enak kan? Tante punya banyak. Gitu kan. Dan anaknya nyobain suruh yang gosong. Yang bagus buat tamu ntar. Gitu kan. Ini gimana sih? Ngaji di mana? Tentu Ustadz lagi disalahin ya. Ya, dia nggak berilmu. Kalau dia berilmu nggak kayak gitu. Yang ketiga, karena circle pergaulan. Ini penting banget nih. Makanya teman-teman di Al-Mumtahanah yang solid. Ya, belajar. Ini bukan ajang nyari duit. Panitia duduk belajar. Semua duduk belajar. Hatta si Ustadz duduk belajar. Ya, kita bukan kondektur bis yang ngiring orang. Suruh duduk, bis jalan kita nggak ngikut. Jangan. Kita punya kesempatan sebagai panitia, kenal Ustadz atau judul, target orang ini. Jariahnya banyak, beruntung para panitia. Tapi jangan lupa, kita semua, kata Syekh Ali, guru kami Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi, beliau mengatakan, nahnu talibul ilm. Kita semua ini penuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu. Hatta Ustadz dengan teman-teman yang namanya Paspamtat, pasukan pengawal Ustadz. Betul. Ya, kalau kita narik motor bareng dari Bogor sampai kemari gitu ya. Jangan cuma duduk pelor dari pojokan. Terus si Ustadz di depan dulu nggak malu sama dia gitu. Selesai kajian tarik lagi sampai lokasi, Ustadz ngisi. Ya Allah Ustadz, kemana lagi Ustadz? Atau besok tuh dari tanggal 6 sampai 14 nanti Ustadz ada dari Surabaya, Pamekasan. Kita akan ke Malang juga, Pekalongan, Solo, Jogja di Jogokarian. Kemudian parenting para akhwat tuh ya, kajian tentang bagaimana mencetak generasi Rabbani di Hotel Grand Kisha nanti insya Allah ya. Karena Anda melihat ini banyak forum kajian ini yang cuma mendengarkan saat kajian. Padahal banyak yang datang tuh pengen nanya lebih panjang. Maka saya suka bilang sama teman-teman, kajian itu kalau bisa ada konseling sebelum dan sesudahnya. Ya, yang urgent banget. Karena banyak yang pengen nanya sama Ustadz, kalau dijawab di forum ini kan sebentar. Ada yang pengen mendetail. Ayo, atau sekalian kita buka parenting. Kajiannya jangan cuma sejam 2 jam, ya agak lama dikit supaya sampai. Karena kita ini sudah banyak beban dalam rumah tangga. Kajian cuma sejam, 2 jam sebulan sekali, saya nggak yakin nangkep. Kelihatannya sih nangkep, Tat. Paham nggak? Gitu ya. Nah, ujung-ujungnya godek kepala. Ya, 3. Makarimul akhlak itu timbul karena 3 hal. Yang pertama, apa tadi? Yang kedua, yang ketiga, tolong dipertahanin itu. Ya, jangan sampai kita nggak punya itu. Kemudian, wa may yahmilu ilaiha, semua yang mengarah kepada budi pekerti yang luhur, yang menjadi benteng yang namanya ifah nanti ya. Itu yang kedua adalah talaqatil wajhi. Talaqatil wajhi. Artinya muka yang berseri. Ya, bukan lemes sama orang kita mesem-mesem, bukan. Orang kalau tenang jiwanya, ilmunya cukup, mukanya itu ceria. Ada yang bilang, Ustadz, di tempat kami ada Ustadz juga, ya Allah Ustadz, pinter, alim, tapi galak banget. Bukan alim, orang alim gak galak. Ada ulama cuma galaknya, nggak ada ulama yang galak. Ya, ayat sudah maju dan dia sudah lebih tahu dari kita. Fabima rahmati minallah linta lahum walau kunta fawzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayat itu mengatakan, Allah berfirman, kalau kamu nanti keras hati, kaku, orang lari. Bukankah karena rahmat Allah, Allah bikin lembut kamu ya Muhammad? Fa'fu anhum, maklumi mereka, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun sama Allah buat mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah untuk semua urusan sama mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bulat tekad, tawakal. Lihat, ulama itu gampang memaklumi orang. Makanya laki-laki yang dipilih oleh perempuan yang siap dipinang oleh dia, kata Nabi, hai perempuan, lihat lelaki yang khiyar. Laki yang khiyar, yang soleh, yang khiyar. Khiyar itu sifatul ulama. Khiyar itu sifat ulama. Siapa yang bilang? Huzaifah ibn al-Yaman. Apa sifat ulama yang namanya khiyar? Menyiapkan maklum. Cari lelaki yang menyiapkan maklum.
Karena dia tahu, ya ibunya perempuan sama tulang rusuk yang bengkok juga. Adik kakak perempuannya juga sama. Atau tantenya juga sama. Anak perempuannya atau istrinya sama. Semua perempuan. Tulang rusuk yang bengkok. Lelaki yang khiar, yang menyiapkan maklum. Makanya kalau ada laki-laki di dalam, kamu jangan sama dia, nanti kamu enggak mah, aku yakin bisa ngelurusin. Nggak bakal bisa. Lawang Tuhan aja nggak ngelurusin, betul. Bukan, perempuan bukan buat dilurusin. Diletakkan pada tempatnya. Kayak kita bikin rumah, jangan banyak aturan sudah. Pokoknya kamu ngerti ya, baiti jannati, rumahku sorga. Betul? Ingat, sorga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Sorga itu enggak terdengar kecuali kalimat salaman salama. Ini rumah buat kamu. Kamu mesti paham. Yang namanya sorga itu enggak ada yang bau. Yang namanya sorga itu bersih. Teriakannya. Jangan didik anak aku dengan teriakan. Tolong itu. Kamu pelajari apa itu sorga. Perempuan digituin. Ya, kalau dia banyak nanti akan banyak muskilah. Ya, karena sifat perempuan kalau dikasih kedudukan ngedudukinnya itu loh. Sementara mimpin itu kan laki-laki. Ya. Maka dibilang dalam hadis itu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahliha. Perempuan akan jadi pemimpin dalam rumah tangga suaminya kalau suaminya nggak ada. Artinya apa? Kalau suami memang sedang pergi dan dia nggak mampu ada hadir di tempat tersebut, bininya akan melanjutkan apa yang telah suaminya lakukan. Kayak wakil lah ya dalam kepresidenan gitu ya. Iya. Ya. Masya Allah. Dia betul-betul menjadi orang yang talaqatul wajhi. Wajah yang ceria. Kenapa wajahnya ceria? Karena berilmu. Ini kayak sekarang nih Al-Mumtahanah. Ini masuk kategori ifah. Karena di tengah kita tahu sosial media kita penuh dengan acara-acara demo, betul? Yalah, kalau bicara demo yang memang kita juga wajib benci dengan maksiatnya para pemimpin. Ada riwayat Imam Muslim. Kalau ada pemimpin yang bermaksiat, berbuat zalim, wajib kita membenci kemaksiatan tersebut. Adapun orangnya kita doakan semoga diberikan hidayah. Hari gini rakyat di negeri kita nih capek. Oh, kita capek ngelihat kalian gitu loh. Berbuat dosa, maksiat, kalian lupa. Di negeri kita ini ada yang namanya Undang-Undang Dasar. Di alinea ketiga ditulis sejak tahun 45 itu. Atas berkat rahmat Allah. Dan didorong oleh keinginan lu untuk berkebangsaan yang bebas dan seterusnya. Ada kata atas berkat rahmat Allah. Negeri ini merdeka karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu hanya untuk orang Islam. Maka yang namanya orang Islam itu fa inna dima'ahum. Darahnya nggak boleh ditumpahkan. Wa amwalahum. Hartanya nggak boleh dijarah. Wa araduhum, kehormatannya nggak boleh diinjak-injak. Kalau itu kamu langgar, hati-hati perang melawan Allah. Daging dan darahnya orang Islam itu beracun. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, perang melawan aku, kata Allah. Terjadi kan sekarang? Terjadi. Habis kalian disikat sama rakyat. Yang nggak kita katakan benar. Cuma ya orang emosi, nggak ada hukum buat orang yang marah. Mereka lelah. Kalian korupsi sampai triliunan. Duit serumah. Ditumpuk sampai ke hebel mau bangun rumah. Terus udah gitu hebat gitu. Jago gitu. Kalian telah mencoreng 7 turunan nama anak-anak kalian nantinya. Bertobatlah mumpung masih ada waktu. Ya, ada pun teman-teman yang emosi, kontrol. Jangan merusak fasilitas umum. Ya. Tugas kita cuma apa? Menghukum mereka yang berbuat zalim sama negeri kita. Nggak lebih daripada itu. Jangan sampai frontal gitu ya. Nah, di sini Bandung dari kemarin saya ada kegiatan di beberapa tempat ya. Ini Masya Allah, ifahnya kelihatan. Walaupun panas, kesel dengan keadaan yang ada ini, tetap kita belajar. Ah, Ustaz, bakal sepi. Enggak, tuh pada ngumpul kayak mecin. Banyak banget tuh. Sampai penuh benernya. Siapa bilang? Ya enggak lah, kita tetap punya keyakinan. Apapun yang terjadi kalau sedang menuntut ilmu, Allah akan sa'alallahu lahu bitariqan ila jannah. Digampangkan ke surga. Sampai terakhir nanti kita di TSM habis ini nanti. Yang menjelaskan tentang bagaimana berbakti sama orang tua insya Allah. Apalagi di zaman yang seperti ini. Penting nanti kita kumpul di sana insya Allah ya pada maghrib. Nah, taib. Kemudian yang keempat, wa ifsa'is salam. Apa yang ketiga? Ifsa'us salam yang ketiga, maaf. Wa ifsa'us salam. Bentuk budi pekerti yang luhur itu selalu memulai salam.
Ya, menjawab salam fardu kifayah. Tapi mengucap salam ini sunnah muakkad, sebagian mengatakan wajib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Jangan mentang-mentang lebih tua, kita pengennya yang muda ngucapin salam. Ucapan salam itu ibadah. Kalau ibadah jangan sampai kalah sama orang. Fastabikul khairat, berlomba-lomba. Yang tua, yang muda nggak sempat datang, yang tua datengin. Jangan jadi putus silaturahmi. Ya, jangan gengsi, jangan. Atau guru ke murid, murid ke guru. Atau teman juga begitu. Ya. Dan biasakan kita mengucap salam. Makanya dalam Islam itu kita nggak boleh kalau teman negur, oi, oi, nggak boleh tuh, ayo, ayo itu. Karena kalau angkat tangan cuma, oi, halo, oi, ya, itu salamnya Yahudi. Kalau orang Islam angkat tangan, assalamualaikum, atau dia angkat tanpa salam. Ya, tapi yang paling baik ya salam, karena saling mendoakan di antara kita. Kita tahu ya, kalau ada di antara doa orang tersebut yang Allah terima menjadi baik buat kita. Banyakan ngucapin salam. Ya, walaupun mungkin kalau di sosial media nggak kelamaan juga. Assalamualaikum, kamu di mana? Di sini. Kok nggak jawab? Dijawab cuma nggak ditulis. Bawel ya gitu ya. Suka kadang-kadang suka dikomplain. Ya. Kita kan jawabnya waalaikumsalam, kelamaan lagi gitu ya. Makanya memang yang paling penting kita berinteraksi nih. Ini zaman sekarang zaman sosial media soalnya ya. Orang tuh kena fitnah sosmed nih kuat banget. Dajjal belum turun, sosmed sudah bikin kita rusak. Ini handphone udah kayak korin buat kita. Ngikut kemana aja. Ngomong korin saja ke WC kagak ngikut, dia mengikut tuh handphone. Astagfirullahaladzim ya. Sampai kita ngeliat orang sampai capek janjian. Udah lama nih kita nggak ngobrol. Ketemuan yuk, ayo. Gitu ya dia. Kumpul nih di kafe, kirain ngobrol, pada main handphone. Lu ngapain ketemu kalau begitu? Ujungnya cuma main lihat datan handphone. Ngapain? Ya, ini kebiasaan kita kayak sarap di tangan, kayak orang laki ngerokok. Nggak tahu manfaat rokok. Coba nggak enaknya kalau nggak begini gitu loh. Handphone sama. WA buka tutup. Sampai six pack telunjuknya, betul? Olahraga terus. Ya, kan kalau kata Ibnu Qayyim, bagian tubuh ikan yang paling bagus dikonsumsi, yang tidak ada keburukannya, ekor. Karena bergerak. Habis gini buntut ikan laku nih. Ya. Bagian yang paling sehat di dalam tubuh orang-orang sekarang mana? Tunjuk. Dia olahraga terus. Ya. Ibsa'us salam. Ucapkan salam. Jangan sungkan, ucapkan salam. Hatta sama orang rumah yang selalu kita ketemu. Pagi ibu ke suami, assalamualaikum bang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saling mengucap. Anak orang tua, mama assalamualaikum, buya assalamualaikum, masya Allah. Ya. Ucapkan salam di antara kita. Karena itu doa. Itu bentuk al-muru'ah dan tahalli. Jadikan sesuatu yang sudah mentradisi dalam diri kita. Ketemu orang, assalamualaikum, gitu ya. Kan saya sering bilang, kita dalam pergaulan, agama ini nggak merubah, cuma mewarnai. Jangan salah paham ya. Agama Islam nggak merubah, cuma mewarnai. Nabi bilang, dakwahku dengan dakwah Nabi Rasul sebelumku, kayak satu bangunan yang sudah sempurna, ada satu bata yang belum dipasang. Aku bata tersebut. Nabi nggak pernah merubah lifestyle-nya. Arab ya khalas Arab, bahasanya pun Arab, dari zaman dulu pun Arab, khalas. Nah, tapi lihat, beliau hanya menyempurnakan. Agama begitu. Makanya yang tadinya gaul, asik, jangan udah ngaji terus jadi pendiam nggak gaul lagi. Lu kenapa kalem? Gue udah ngaji. Ya, jangan gitu. Ya emang kita aslinya orang yang rahat, yang seru, ya nggak apa-apa. Cuma mungkin lebih syariah lah, ya. Lebih syariah aja gitu. Yang tadinya, apa kabar? Ya Allah, gila banget lu, seru gitu ya. Sekarang udah enggak. Ya. Subhanallah. Ya Allah, masya Allah banget sih. Jazakillah. Ahsanallah ilaik. Masya Allah. Baru hijrah tuh. Tapi ya Islami, seru tapi Islami. Karena memang agama tuh cuma mewarnai, nggak merubah. Ya, jangan penampilan anti ini dengan perempuan lainnya
merubah, jangan. Karena keluh kesahnya kan begitu. Mereka mengatakan Ifah itu jaim. Ifah kok jaim? Jaim itu belagu, namanya Jabarut, angkuh. Kalau Ifah enggak, nanti sudah pakai hijab, sudah pakai niqab, sudah pakai kerudung ya, tetap ke teman yang asik. Karena banyak keluh kesah gitu. Ya Allah Ustaz, aku sih mendingan teman aku yang dulu baik gitu loh. Waktu belum ngaji, sekarang galak, ya Allah. Aku tuh begini langsung, kalau Allah, kalau Rasul. Kayaknya agama serem banget tadi gitu ya. Ya itu bukan di Bandung nggak ada yang begitu ya. Ibsa'us salam. Kemudian yang keempat, wa tahammulin nas. Sifat luhur yang menimbulkan ifah itu tahammulun nas. Tahammul itu apa ya? Mengangkat orang. Orang tuh seneng. Aku tuh kalau mau dia seneng kayak ada harganya gitu loh. Ini orang nggak pernah ngeluh dengan makanan yang dikonsumsi. Selamanya enak. Dibawa kemanapun asik. Orang tuh sama dia kayak keangkat. Tuh tahammul. Ya. Dibawa, rumahnya gedung di kota sana. Diajak jalan ke kampung. Ya. Diajak jalan ke kampung, ketemu keluarga yang mungkin rumah di kampung nggak semewah rumah kota lah. Tapi dia, ya Allah enak banget sih rumah di kampungnya, kecil tapi adem, hawanya Masya Allah, nyenengin. Duduk di meja, di balai juga yang bunyi kerakak, krek, ada bunyinya, ya Allah gitu lah. Orang tuh nggak sakit hati, tapi kalau orang yang Jabarut kan udah kaya di kota, dibawa ke kampung, aduh gue nggak bisa di sini ya Allah. Gatel sih ya Allah, WC-nya astagfirullah ya Allah nggak bisa deh gitu tuh ya. Jangan ya, mau bilang apa, memang dia juga pengen kayak kita di kota serba bagus, tapi kan qadarullah ma syaa fa'ala, betul. Orang-orang dulu tuh tetap ada rumah pusaka kan kalau di kampung kan, tetap seenak-enaknya rumah kita di kota, tetap rumah orang tua di kampung lebih enak. Ada kenangan yang kita nggak bisa ceritakan. Di pojok sana kita pernah begini, di bangku sana kita pernah begitu, subhanallah ya. Ada kenangan indah. Yang dikhawatirkan nanti kita tuh lupa bahwa kita pernah tinggal di situ. Dan kita begini karena itu, gitu. Jangan lupakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kakimu masih menempel di bumi. Ya, supaya kita jadi orang yang betul-betul tahammulun nas. Ya, bukan orang yang komplain dengan keadaan. Hari gini tuh orang yang komplain banyak. Pengen rumah bagus, ngambeknya lama, pengen dibikinin rumah. Udah dibikinin rumah bagus, yang ada ngayalnya apa? Pengen ke villa. Pengen ke villa, enak ada mountain view. Mountain view Udik, sekarang namanya mountain view. Dulu Udik, kampung, rumahnya di gunung, dulu begitu. Sekarang enggak, mountain view. Kalau enggak bikin tenda tuh glamping tuh. Seru banget di pinggir kali kita bikin tenda, itu ada riverside. Kandang biawak, enak aja kandang. Hari gini tuh dibagus-bagusin bahasanya. ST jadi iced tea. Hari gini nih orang dibikin keder semua, betul-betul ya. Tahammul. Ya, yang udah pakai kerudung syar'i, ngelihat perempuan baru tobat, kerudungnya masih kecekek, gitu ya. Jangan dibikin kapok pakai kerudung. Ya Allah, kamu cakep ya kerudungnya. Tapi kalau panjangan dikit, lebih oke lagi. Jangan lihat orang kerudung itu penghuni neraka nih. Jangan orang jadi kapok beragama nanti. Saya suka bilang sama orang laki itu kan wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang laki itu kan hatinya mesti terikat dengan masjid, betul? Saya bilang sama takmir sama marbot, jangan suka kegalakan lu Pade. Takmir sama marbot, lu kayak yang punya masjid, galak, Masya Allah. Sampai orang, lu gak ke masjid, marbotnya galak, gitu. Jangan, coba yang yang tahammul gitu loh. Yang asik sama anak muda. Sini pada ngopi di sini, nggak apa-apa, di Padang kita ngopi, kita ngobrol agama, asik, senang orang. Ini orang baru datang, duduk sebentar, awas rebah. Orang dibikin khawatir, makanya sekarang alhamdulillah berjamuran nih masjid-masjid yang
welcome lah sama orang-orang yang datang gitu ya. Kenapa? Karena kalau di manage juga kan ada yang bersih-bersih aman. Kita kalau bersih-bersih jangan takut ada yang ngotorin. Ya kayak ibu-ibu bersih-bersih di rumah, jangan beranggapan abis ini nggak ngotorin lagi. Ya anak pasti ngotorin lagi kan. Ya teman siap membersihkan. Kenapa? Karena sifatnya ibadah. Tahammul lah, intinya tahammul gitu ya. Kemudian wal anafatu min ghairi kibriya. Tapi al anafah di sini artinya dia menghargai diri sendiri. Min ghairi kibriya. Tidak dengan sombong. Orang yang punya ifah, orang yang punya muru'ah, ya itu orang yang al-anafah. Dia menghargai dirinya. Aku nggak bisa kalau sehari nggak 3 kali mandi lah, mesti bersih. Aku pengen ngomong, aku mandi dulu ya. Mandi, rapi, bersih. Tetap, apa kabar? Ketemu lagi. Nggak terus jadi orang yang sombong, merasa bersih sendiri, nggak. Ya, penampilan dia mesti rapi. Dia tipe orang yang bukan cuma suka fashion, tapi fashionable. Tahu style. Ini baju musim panas, musim dingin, ini sore, ini pagi dia tahu. Sehingga dia al-anafah, yakni orang-orang yang al-anafah punya harga dalam dirinya sendiri. Bisa gak ketemu di sini? Enggak, aku pengen ketemu di sana. Nanti aku yang urus deh. Kenapa nggak mau di sana? Aku pengen yang dekat masjid. Takut lagi enak ngobrol azan kita jauh nanti. Itu dikatakan tadi al-anafah, dihargai dirinya. Nggak mindahin tempat terus pengen dicukupi. Karena kan hari gini juga hatta ustadz banyak. Kalau mau diundang langsung, aneh bawa tim ya, aneh gini ya. Ini ustadz nyusahin nih. Gitu. Enggak gitu kali ustadz. Ya, lihat siapa yang ngundang. Kalau dia butuh, khalas anda datang. Kita berebut pahala. Dan jangan terlambat. Kenapa? Karena yang paling cepat, paling gede pahalanya. Ya, jadi pastabikul khairat. Jangan nyusahin. Nanti ketemu di sini, Ustaz. Lah, di sini aja. Nanti aneh yang urus. Udah antum datang. Begitulah orang-orang Islam harusnya. Dia hargai, dia nggak gampang bilang iya, cuma dia nggak nyulitin. Kita kajian nanti nggak di masjid penuh, yaudah kita di hotel. Ada nilainya ada, tapi buat yang mampu, buat yang nggak bilang balas gratis. Jangan dibilang kalau kajian bayar tuh jadi fitnah, salah. Karena dia nyewa tempat, dia beli buku, dia nyiapin makanan, semua ada nilai, betul? Kalau anda nggak mampu, khalas bilang balas gratis nanti. Kita akan backup. Ustadz juga tahu itu, bukan tidak, gitu ya. Makanya saya suka contohkan di beberapa kajian siapa yang paling jauh, kasih ini, supaya tahu. Ya, justru kalau kita ngelihat berkumpul orang-orang baik, pikiran kita tuh cuma satu, bagaimana bermanfaat buat mereka. Bukan nyender sama panitia. Ini panitia nyiapin makan minum, tapi ada yang kurang karena mungkin jam terbang pergaulannya kurang maksimal. Kita punya jam terbang dalam pergaulan. Ini kesempatan nih, kata Nabi, layakulu to'amak ila taqiyun. Nggak makan makanan yang kita kasih kecuali orang yang bertakwa. Kesempatan bikinin apalah, snack ini bagi-bagiin gitu lah. Oh, ini suka pada ngantuk, beliin permen bagi-bagi, boleh gak? Boleh. Itu orang yang jelas-jelas paham. Dia nggak suka dengan itu, cuma dia nggak menyalahkan, dia menyempurnakan. Atau mungkin ada kajian, ini si Meki bagus banget ya. Ada yang Meki suka gitu ya. Ya kita nggak nyalain juga, memang kondisinya kan begitu. Ya saya sering bilang sih di beberapa tempat, Ustadz, atum kajian kemarin kayak di Padang, kemarin di mana? Tahu gak Ustadz, ini masjid kalau full 20.000 orang, ini sampai keluar tat. Terus, Masya Allah tat, yang datang tat, anak nggak butuh banyak yang datang, mic-nya enak nggak? Gitu loh. Karena kalau orang datang banyak, mic-nya nggak enak didengar, buat apa datang? Kondisi kita kan belum mampu. Nah kita berpikir, gimana caranya kita kajian sunnah salafi ini di masjid sana, membelikan itu untuk sana. Jangan cuma numpang tempat. Berpikirlah bagaimana memberi, bukan mengambil. Itu ifah. Itu izah buat kita. Ya. Sehingga nanti mereka menanti kedatangan kita. Kadang-kadang kita sama kajian bid'ah kalah seru. Kajian bid'ah yang kita nggak suka, tiap jamaahnya pulang pada bawa besek, betul? Kita bawa apa? Ya bukan harus bawa-bawaan juga, menarik. Ya kita diundang sama teman, kadang kita bisa bilang iya, kadang enggak, tapi nggak pernah mau nyusahin. Kalau perlu kita datang bawa minuman, bawa ini, foto. Sehingga orang senang. Ya sampai nanti dikatakan bahwa
hatta tangkoti adunaka amal rijal. Saking baiknya itu orang, sampai orang nggak kebaikan berbuat baik kalau ada dia. Ya Allah, ada dia, habis dah. Urusannya sedekah dia, ini dia, itu dia. Tuh, kita kalau bisa begitu. Itu fastabiqul khair. Itu izzah, harga diri. Dan ternyata itu penyebab kaya. Jadi dalam Islam ini kaya itu gara-gara memberi. Bukan irit atau bukan hemat. Kata Allah kan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rizki sama kalian untuk mereka. Justru Allah memerintahkan, mana qasat shadaqatum mimmalin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Anfik, unfik alaik. Infakkan, Allah infakkan kamu. Jadi kalau kita pengen punya anak keturunan kaya, dari kecil latih sedekah. Berbagi sama saudara. Biasain kalau pulang sekolah, ada kembalian jajan, kumpulin. Beliin celengan plastik deh. Nanti 2 bulan tebok tuh celengan, kakak belanja, adik belanja. Saling memberi hadiah. Ya. Kalau jelas-jelas mau tekin kue ke kakak, adik tahu. Gak mau potek. Kita adik lu lihat, bukan gitu. Ini diajarkan bahil nih anaknya. Jangan, ajarkan. Ya kakak lebih gede, si dede lebih kecil. Paling dede komplain, aku kok kecil mah. Iya kan mama kalau gedenya sama zolim. Lambung kalian beda ukuran, betul. Jelasin. Ajar mereka tuh berilmu. Ya sehingga nanti mereka tahu. Karena kaya itu ya titipan. Bukan karena cerdas. Bukan karena sekolah tinggi. Ya, orang kaya itu karena memang Allah percaya menitipkan dunia sama dia. Melalui dia sampai rezeki buat orang lain. Makanya dia berusaha al-ana fa min ghairi kibriya. Kemudian wal izzatu fi ghairi jabarut tadi. Wal izzah bi ghairi jabarut di sini artinya memuliakan diri, izzah itu kemuliaan. Ya, yakni wal izzah fi ghairi jabarut. Dia berusaha untuk memuliakan dirinya min ghairi jabarut, tapi tidak angkuh. Angkuh tuh agak belagu, kalau jalan agak naik sedikit palanya gitu. Agak dongak, angkuh, jabarut. Ya, ujub. Baru bisa sesuatu, sering bantu orang, suaranya udah berubah. Kalau ketemu orang, gitu ya. Tapi kalau nggak ada aku pada mati semua. Lu siapa? Covid. Jangan, nggak beres kalau nggak ada aku sih, gitu ya. Nggak boleh gitu. Alhamdulillah masih bisa mendatangkan manfaat. Jangan jadi sombong, ya. Karena belum tentu juga diterima sama Allah kan. Karena niatnya kan nggak tahu juga. Kalau niat lillah karena Allah aman. Tapi tidak sedikit orang berbuat baik niat itu untuk prospek. Ketemu sama orang yang niat dia baik sehingga dapat orderan. Nanti kan sudah niatnya beda. Ya dia orang-orang yang izzah fi ghairi jabarut. Dia tuh orang yang memuliakan dirinya tanpa keangkuhan. Ya ayo kita mulia, nggak usah angkuh, nggak usah sombong. Jadi orang kaya yang betul-betul low profile, ya, punya sifat qasdu kalau bahasa Nabi, al qasdu tu fil fakri wal ghina. Qasdu ya sederhana, fil fakri wal ghina, dalam kondisi kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Ya, ini orang kaya, cuma kalau lagi begini saru. Miskinnya juga nggak kelihatan karena senyum aja. Ini tolakotul wajhi, wajahnya ceria. Ya, jangan sampai orang tuh ngelihat kalau kita kaya kelihatan tuh bajunya tuh merek-merek luar. Susah langsung di pojokan diem aja ngeliatin orang. Jangan. Kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan gitu ya. Wal izzatu fi ghairi kibriya. Kemudian wasya'amatu fi ghairi asabiyah. Orang yang punya sifat muru'ah atau semua yang mengarah kepada kemuliaan budi yang luhur tadi sehingga menjadi sebuah penyebab ifah, kemampuan bertahan di tempat yang tidak baik, yakni yang terakhir di situ yakni wasahamatu fi ghairi asabiyah. Semangat menggelora dalam kebenaran.
atau afan wasahama fi ghairi asabiyah. Oh nih, artinya berani untuk sesuatu yang baik bukan karena fanatik golongan. Jadi dia di Bandung ya berbuat baik sama orang Bandung. Dimanapun dia ada dia berbuat baik. Mungkin ada orang Jawa tinggal di Bandung, kenapa kamu nggak berbuat baik? Saya kan Jawa, ini kan Sunda. Ya nggak gitu kali. Ya, jangan asobiyah. Oh, kalau saya kan orang Arab, saya kan orang bule, saya kan orang Cina. Khalas. Ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufu. Allah bikin kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Ya. Jadi jangan asobiyah. Jangan mentang-mentang ada paguyuban, klub-klub apa yang paguyuban sifatnya gitu, sehingga mau nolong kalau mereka jangan. Nih, sekarang ini kita tahu yang sedang bergerak ini diawali oleh korban ojol misalkan. Jangan kesannya ini yang nggak suka dengan kemaksiatan cuma ojol. Semua orang Indonesia di dalamnya ada ojol dengan sekian banyak nama dalam ojol tersebut. Atau apapun usaha mereka, tetap yang namanya kemaksiatan kami benci. Ya, dalam agama ini wajib membenci kemaksiatan. Nggak boleh senang dengan kemaksiatan. Tapi ya cara membencinya seperti yang disyariatkan, bukan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, gitu ya. Masya Allah. Wasahama fi ghairi asabiyah. Nah, Ustadz, itu semua mungkin gak dicapai? Ya mungkin lah. Barusan kita bahas total sejam gak berasa kita ngebahas ini. Ustadz, kira-kira ada penyebab tidak terjadi itu semua? Ada. Dijelaskan di sini. Wa alaihi fatanakkab hawarimal muru'ah. Jauhi beberapa sifat yang menimbulkan kerusakan pada keluhuran budi sehingga Anda tidak punya ifah. Yakni dikatakan fatanakkab fit tab'in. Jauhi sifat-sifat ini. Ya, yang pertama qaulin, jaga ucapan. Jaga ucapan. Kadang-kadang mulutmu itu harimaumu. Hati-hati. Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Jangan gampang bercuap-cuap di sosial media. Anda sekarang dapat berita dari sosmed yang sudah diedit. Anda nggak ngelihat berita sebenarnya. Jangan gampang termakan, terwarnai. Ya, orang Islam mewarnai bukan diwarnai. Karena hari gini TV jarang dibuka sudah. Betul. Semua lihat handphone, sosial media, editannya dahsyat. Belum lagi AI nanti. Waduh, macam-macam. Ya, jangan gampang terprovokasi. Alas, jangan sampai terprovokasi. Makanya kurangi kebiasaan ngikutin kegiatan di sosial media. Kecuali yang bermanfaat kayak begini nih. Ada kajian, ada ini yang nonton banyak banget ini. Ada beberapa dari luar kota dan luar negara ini. Ya mereka tanya di mana Ustaz? Ya, di Bandung, di Al-Mumtahanah, di Masjid Baitur Rahman, di Antapani Bandung. Ya, ini ada yang dari Kuala Lumpur, ada yang di Hong Kong, sebagai teman-teman di Jepang. Banyak sekali yang nonton. Ya, mereka tahu bahwa waktu untuk belajar itu ya sangat mahal sekali. Sehingga tujuannya apa? Kalau sudah berilmu, kontrol dalam ucapan. Baik di sosial media maupun di rumah tangga atau dengan pergaulan secara umum. Karena kadang-kadang orang suka dengan gaya kita ngomong, kadang orang nggak suka dengan omongan kita. Hati-hati ya. Disitulah ulama bilang al ilmu qoblal kaul wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Kaulin ya, yang berikutnya amal, perbuatan, digabungin aja. Ucapan dan perbuatan. Kemudian min hirfati mahina. Yakni apa ya? Min hirfati mahina di sini artinya seluruh perbuatan hina dan pekerti yang buruk. Pokoknya selain ucapan dan perbuatan, semua hal yang mengarah kepada mahina, hal-hal yang hina udah jauhin. Ya, pokoknya kamu tahu resikonya nggak baik. Kelas. Ini nggak bagus timingnya. Kamu tahu anak kita di rumah, beberapa anak beda karakter. Ada yang bisa diomonginnya pagi, siang, sore atau malam. Jangan dipukul rata.
Nanti endingnya nggak asik. Takutnya anak malah ngelawan sama kita. Gara-gara kita nasihatin jadi durhaka ini anak. Lihat timingnya. Pokoknya semua yang nimbulin kerusakan jangan. Pengen ngomong sama si kakak tapi ntar nunggu sore deh. Ini orang mutnya sore kalau dia ngomong. Boleh. Pengen ngomong sama si ade ntar nunggu malam deh. Dia kalau udah mau tidur biasanya wattnya agak redup dikit. Dia aja ngomong gampang nih. Atau nanti pagi deh mendingan segera sama dia. Kita yang tahu lah. Atau ke suami. Ya, perempuan kan suami ini kan bakti kepada suami itu kan bakti kepada orang tua. Ya, jangan main-main sama suami itu, aduh rugi banget. Ya Allah Ustaz, berat banget Tat, patuh kan pilihan situ betul ya. Dulu sih Tat, waktu awal, waktu kita belum nikah Tat, aku tuh doa Tat, minta yang terbaik sama Allah. Sampai aku sebut ciri-cirinya ya Allah gitu lah. Dapetnya dia gitu ya. Ya udah deh ya Allah. Ya biar gimana itu orang yang kamu nggak suka sekarang dulu pernah kamu pinta dalam istikharah kamu, betul? Udah maklumi. Kadang-kadang hidup ini kita dapat manfaat dari orang, kadang-kadang orang bermanfaat melalui kita, gitu ya. Mendapatkan manfaat melalui kita. Khalas. Ya. Kemudian khalati rodiah. Khalati rodiah di sini artinya hal yang rodiah yang menimbulkan keburukan seperti apa? Kal ujub. Jangan biasakan takjub dengan apa yang kita perbuat. Ujub tuh nggak boleh. Udah, kalau kamu bisa berbuat baik, katakan alhamdulillah. Jangan jadi sombong ya. Ada orang minta tolong, kamu tolongin, alhamdulillah. Kamu diberikan fursah, timing yang tepat buat bermanfaat, alhamdulillah. Itu jangan jadi ujubnya. Jangan jadi sombong, seakan-akan kamu bermanfaat buat dia enggak lah. Atau jangan riak. Hari gini kan sosial media bikin kita riak. Ya Rabbi subhanallah, apa yang kita enggak masukin ke sosmed? Semua jadi status. Dari mulai ibadah sampai olahraga. Masya Allah. Ngonten mulu ngonten. Lari sebentar kaki ketebak. OTW gedung sate. Ketebak. OTW gor. Umroh begitu. OTW Nabawi. OTW haram. Ya Rob. Langsung minta di like sama banyak orang, minta di follow. Apa namanya kalau bukan ria? Ngapain? Malah kan pelari-pelari culture sekarang kan begitu. Yang ngikutin tren ini, ya pengen 1 minggu lari dan jalan langsung berbentuk badannya. Allahu Akbar, branded, kerudung lain, kaos lain, celana lain. Sampai ada kawanan saya ketawa gelit ya. Ada yang lagi lari tuh FOMO banget, pakai baju tuh branded dah bajunya, mereknya nggak dicopot. Kena angin pak. Kayak anak sekarang kalau pakai topi mereknya masih ada, betul? Itu kan aduh. Atau emak-emak sekarang tuh pakai kerudung mereknya di luar, betul? Sehingga nanti kalau foto yang mereknya sama ya, foto bareng gitu loh. Bikin klub merek kerudung. Astagfirullahaladzim. Jangan, itu ria. Baju buat perempuan itu bukan masalah merek. Itu mah merek enak enggaknya dipakai, ada harga ada rupa lah nanti babnya ya. Tapi lebih kepada pakaian perempuan nolak pandangan, bukan mancing. Maaf boleh. Perempuan tuh nggak harus pakai baju hitam, baju apapun boleh, tapi tujuan nolak pandangan, bukan mancing pandangan. Baju hitam lebih utama. Kenapa? Orang nggak tertarik lihat baju hitam, betul? Nah, ya. Tapi bukan berarti wajib hitam. Enggak. Yang penting baju perempuan nolak pandangan. Ya Rob, mau warna apapun kalau di rumah silakan, mau model apapun silakan. Mau merah, kuning, hijau, putih, mau main pocong-pocongan, main dokter-dokteran, boleh. Nggak masalah gitu, asal di rumah. Perempuan nggak boleh keluar pakai minyak wangi, bukan berarti bau. Mandi kan pakai sabun, sampo kan pakai sabun, betul? Atau mungkin baju sebelum ditiriskan ada pewanginya, itu masih nggak ada masalah. Atau bedak yang wangi, malis. Yang nggak boleh parfum, tip. Itu pun cuma keluar rumah aja. Di rumah jangan disemprot, pakai gayung boleh ngambil itu begini. Waqarna fi buyutikunna, karena perempuan itu tempat yang paling baik ya di rumah gitu loh. Ya. Tahu gak penyebab Nabi milih Khadijah? Ya, Nabi kan
Nabi subhanallah, gantengnya orang, kayanya orang, baiknya orang. Bukan nggak bisa dapat gadis. Ya, Nabi pilih janda. Khadijah itu janda 2 kali. Nabi suami yang ketiga, betul? Makanya para janda tenang, gitu ya. Nabi saja pilih janda. Kenapa? Bukan masalah janda atau gadisnya, karena pride-nya tadi. Keutamaan Khadijah di mata Nabi apa? Selain memang dia betul-betul mengabdi sama Nabi, orang yang pertama sujud di belakang Nabi, orang yang siap mengabdi sama Nabi, dan Nabi melihat bahwa Khadijah ini selama dia belum menikah dulu menjadi pengusaha wanita lintas negara. Dagangannya sampai ke Syam loh. Syam itu di Yordan, Palestina. Bayangin dulu Mekah ke Palestina berapa bulan perjalanan. Tapi Nabi nggak pernah mendengar dan melihat Khadijah itu safar tanpa mahram. Dia mengatur strategi dagangnya dari rumah. Hari ini lebih mungkin karena online kan. Masya Allah. Itu keutamaannya. Dan nanti banyak yang lainnya. Bukan masalah cakep atau usia ini enggak. Usianya beda 15 tahun Tuan Khadijah kan. Kalau cantik Aisyah cantik. Kalau cantik Zainab binti Jahsy cantik. Ya. Kalau cantik Ummu Salamah. Gelungan rambutnya terkenal. Mayonesnya terkenal. Atau Maryam Kipti, orang Kipti itu cakep ya manusia. Saya pernah lihat lakinya ganteng, perempuannya cantik, serba coklat, rambut coklat, kulit itu kayak orang kena matahari itu bagus banget ya. Matanya kayak anjing Siberia, abu-abu. Kalau kita kan tergantung apa tempelan, apa sih namanya itu? Tergantung warna baju, hijau, biru, kuning, tergantung kondangan gitu ya. Kalau dia emang aslinya begitu. Saya sempat kemarin ke perbatasan Golan itu ya. Yang laki ganteng-gantengnya. Perempuan saya tuh makan bareng sama pengungsi Suria kan Syam. Anak-anaknya tuh kena matahari panas di sana tuh ya. Itu merah-merah kulitnya. Saya nimbrung main pasir, ngobrol sama mereka, makan bareng mereka. Saya pikir mereka kuat, saya juga harus kuat gitu ya. Besok pagi saya ketemu lagi udah pada putih lagi, saya nggak balik sampai sekarang. Gitu loh. Fosfornya bagus orang-orang sana tuh. Cantik. Tapi kan Nabi ketika Khadijah sudah meninggal juga, Nabi nikah sama Saudah. Saudah kan dicengin mulu sama Aisyah. Karena pendek gemuk, tapi kan pinter masak. Bikin sopnya paling jago. Laki-laki pada akhirnya butuh orang yang bisa melayani. Karena dia cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Jadi yang ketiga dia nikah dengan Aisyah. Dan Aisyah pencemburu. Cemburunya sama Saudah yang gak cantik. Saudah kan pikiran, lakinya di rumah Aisyah yang gak bisa masak. Dibawain sop. Sampai di lokasi ditampar sama Aisyah. Nabi tagoful, gak kepancing, ketawa. Gharat ummak. Ngomong ke Abu Bakar, ke Umar. Bayangin nampar mangkok depan Rasul tuh perempuan tuh. Depan Rasul nampar mangkok. Ntar tuh sunnahnya gitu. Gak gitu enak aja ya. Tapi Nabi tuh gak kepancing. Ya tadi khiarnya Nabi. Abu Bakar melotot. Umar melotot. Depan Nabi loh ini. Begini katanya. Gharat ummak. Ibu kalian lagi ngambek. Dikumpulin tuh mangkok, panggil Saudah Ta'ali. Urji, keluar. Kamu yang salah. Ini tempatnya Aisyah. Ya, pahala sudah dapat nanti. Masya Allah. Sampai ketakutan. Saudah bilang, kalau gitu jangan ceraikan aku karena keributan tersebut. Ambillah jatahku untuk Aisyah. Masya Allah. Ya. Tagufulnya Rasul, lihat. Lihat tagufulnya Rasul. Ya, Masya Allah. Ya, beliau betul-betul mempertontonkan itu dan nggak ada sifat ria dalam setiap gerakan. Ya, nggak ada juga al-batr itu apa ya, batrul haq wa gumtun nas. Ya, ini meremehkan. Batrul itu artinya yakni apa sih, sombong. Batrul haq itu meremehkan yang hak. Wa gumtun nas, direcehkan manusia. Angkuh. Batul angkuh lah ya. Jadi nggak boleh punya sifat angkuh. Mentang-mentang kita ini anak orang kaya, pernah tinggal di kota, sekarang di kampung. Alas, jangan berubah. Sudah kita orang Indonesia, ya, punya akhlak karakter yang baik orang Melayu. Sudah ya, jangan bater. Kalau tahu hukum pakai, jangan nggak dipakai. Jangan remehkan orang lain. Al-batru. Wal khayala, yakni apa ya? Sombong atau hampir mirip semua nih, atau mungkin bahasanya menolak kebenaran, atau mungkin punya sifat yang sombong, kayak
la yadkhulul jannah man jarasaba khuyala. Ada riwayat mengatakan tidak masuk surga orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Ya. Oke, ya. Betul-betul memang khuyala. Laki-laki itu nggak mungkin masuk surga kalau dia manjangin kain ya dengan sombong. Kayak anak sekarang tuh banyak dipanjangin sampai isbal biar kayak bintang film bule atau gaya-gaya apa. Kelas nggak boleh. Itu khuyala tuh. Kemudian wahtiqarul akharin. Jangan sampai meremehkan orang lain. Jangan kebiasa meremehkan orang. Sudah. Ini orang mungkin nggak tinggi, ini orang mungkin ketinggian atau kurus atau kegemukan. Jangan bicara fisik. Allah nggak ngelihat fisik orang. Allah lihat hati dan perbuatan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak ngelihat manusia dari penampilannya. Kelas. Ya, jangan sampai ngukur orang dari fisik. Ya, makanya dalam agama kita ini jelas banget ya, doa kita buat anak kita bukan bicara fisik, tapi Robbi habli minas shalihin. Kita cuma minta anak yang soleh. Masalah tuh anak tinggi, pendek, gemuk, kurus, hitam, putih, keriting, jojo, sipit, belok, pesek, mancung, caplang, rawing, bodoh amat. Tergantung silangan. Yang penting dia soleh. Karena cakep juga sama orang tua durhaka banyak ya. Jangan, kalau bisa nggak boleh seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, wa ihyani mawatini rayyab. Atau jangan sampai kamu tuh kalau sudah pengen punya budi pekerti, pengen punya ifah, tolong isyanu mawatini rayyab. Jangan datang ke tempat yang nimbulin fitnah. Ya, hari gini gampang banget orang ini nimbulin fitnah. Ustadz aja kadang-kadang kalau lagi belanja ke mall, orang Ustadz ke mall gitu loh. Tuh gue belanja di kebun binatang gitu loh. Hal itu pun nggak masalah kita ke mall kan karena belanja kan, masih jadi omongan. Apalagi ke tempatnya nggak baik. Ustadz Subhan itu ngebina bikers Indonesia, puluhan ribu anggotanya, temennya preman. Gitu. Katanya orang tergantung temannya, berarti dia preman. Gue cabein di mulut, enak aja gitu. Ustadz datang itu berdakwah, bukan curhat sama anak motor gitu loh. Ya beda, ini kita begini aja orang suka zonnya kan, aduh prasangkanya Masya Allah. Apa kalau kajian-kajian yang bayar, sampai saya klarifikasi melulu. Tapi kalau saya ngomong jujur jadi ria. Karena kalian nggak pernah tabayun. Betul, ada panitia yang nyari duit dengan kajian. Tapi yang hatinya bersih, enggak. Justru dia bikin media untuk dia berdakwah. Ya, tidak sedikit dibalik perjanjian dalam akad flyernya itu, banyak yang digratisin, banyak yang subsidi silang, yang ini, yang itu gitu ya. Mas, jangan gampang suuzon dengan kebaikan yang sedang dibuat. Gitu ya. Intinya, udah, pokoknya kalau kita sudah ngaji nih kayak gini nih, biar punya ifah, gitu ya. Jangan gampang nongkrong di tempat yang nggak baik. Atau wisata kuliner malam. Udah, waja'alna lailan libasan. Kujadikan malam itu untuk istirahat. Tidur malam itu pahala. Begadang itu haram. Simpel bahasanya. Ya, jadi kalau kita sudah ngaji, jangan gerandang-gerendeng sama laki, sampai kayak laron berdua, aduh mulu. Sampai tengah malam pegel mata kita ngelihatnya. Sampai tengah malam akhirnya gara-gara wisata kuliner subuh bareng duha. Banyak kasusnya gak? Banyak. Ini cinta yang buta yang begini. Cinta yang buta. Kalau cinta yang sejati itu menguatkan hubungan menguatkan keyakinan akan akhirat. Dan buat apa kita berumah tangga kalau pas udah kawin akhirnya berantakan kita? Bukankah lelaki yang menikah harus jadi suami yang baik, perempuan yang menikah jadi istri yang baik? Ya, kalau perlu dengan menikah, sholat makin bagus, ngaji makin bagus, kalian makin baik dalam bermuamalah, harusnya. Tapi tidak, kenyataan banyak orang yang berumah tangga, laki makin rusak, perempuan makin kacau. Ya, ini bahaya. Gara-gara keromantisan kalian sampai bablas. Udah nggak ada lagi yang namanya tahajud. Udah nggak ada lagi yang namanya bangun sebelum subuh. Sementara doa ketika ijab qabul setelah dibacakan apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Sering baca doa itu kan kalau diundang ya.
Artinya apa? Wallahu alam. Itu masalah tuh. Barakallahu lak, keberkahan milikmu. Wa baraka alik, dilimpahkan berkah atasmu. Wa jama' bainakuma fi khairin, dikumpulkan kalian dalam kebaikan. Tuh. Barakallah itu berkah. Nabi katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang paginya hidup. Bagaimana mau baik ini rumah tangga kalau paginya pada kayak mayit semua? Ini udah gak bakal berkah, sudah. Lawan. Ya, laki-laki yang di luar, ceraiin tidur pagi. Perempuan yang di dalam, wallah, minta cerai sama tidur pagi. Hulu namanya itu. Bencilah tidur pagi, karena berkah ada di pagi hari ya. Itu aja kali ya, bisa disampaikan karena waktu juga. Mungkin ada yang mau datang ke TSM juga nanti. Ya, sesi tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Afan Ustaz, ada yang bertanya. Assalamualaikum, saya Elsie. Ingin bertanya tentang bagaimana menjaga ifah di lingkungan kampus yang mana interaksi antara laki dan perempuan sangat sering dilakukan. Iya. Bagaimana menjaga ifah di tempat kampus ini ya, karena anak mahasiswi mungkin ya. Yang pasti ketika kita tahu bahwa kita ini memiliki nilai, perempuan yang dianggap mutur, laki-laki tetap jadi emas. Ya dimanapun dia bergaul dengan banyak logam tetap emas gitu. Makanya al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, bersabar ketika bergaul karena buruk orang yang digauli ini lebih baik ketimbang orang beriman yang enggak bergaul. Kamu sudah pakai niqab, pakai hijab, ya bergaul. Konsekuensi tinggal di kampus ya bermuamalah. Tapi yang syar'i gitu loh. Ya jangan yang ikhtilat mungkin ya. Kalau terjadi ikhtilat ya pandai-pandai tawakuf lah, mengambil sikap diam gitu ya. Jangan sampai terlalu berlebihan. Karena hari gini juga banyak perempuan yang sudah berhijab, akhirnya ngonten tadi tuh, ngevlog atau apalah, bikin-bikin tontonan dalam sosial media. Kesian yang sudah pakai hijab betulan. Ini gara-gara 1-2 orang yang kayak begini nih timbul kerusakan. Ya, tetap jadi mutiara. Tetap pegang muruah. Perempuan tuh harus bagaimana? Ya, hukum asal perempuan adalah aurat. Aurat itu ya terlindungi pasti dong. Malulah kalau aurat kelihatan kan. Aurat itu bahannya khusus, sabunnya khusus, perawatan khusus, betul? Halas, kalian aurat. Jangan diumbar. Allah akan muliakan kalian dimanapun kalian berada, insyaallah. Ya, barakallah. Ada gak nih yang datang sekarang yang usianya paling tua? Ada yang paling tua, bermula dari usia 70 tahun. Ada? Ibu berapa? Yang lain stop, 75. Ibu berapa? 77. 7? 71 itu 75, 75 lebih tua berarti ya. Itu berapa tuh? Ibu berapa? Hah? Aduh, Masya Allah 73. Ini yang 75 yang dapat nih. Ini ada titipan emas buat ibu yang 75. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doain nih biar Majelis Talim Al-Mumtahanah istiqomah selalu insyaallah ya. Bisa mendatangkan manfaat yang banyak buat yang lain-lain. Ya. Buat yang 71 tadi ya. 71, 73 atau lagi ya. Dapat jajan dari Ustadz abis ini. Panitia nanti Ustadz kasih ya. Ustadz kasih uang nanti jajan. Ya. Ustadz pengen yang 71, 73, 75 ya. Tolong doain kita yang muda-muda nih istiqomah insyaallah ya. Karena kita nih butuh doa mereka. Kita seumuran mereka belum tentu rajin duduk di majelis loh. Ini kita belum 40 aja udah ngomongin merek obat, betul? Ya. Herbal bagus. Ini Masya Allah. Enak habis diminum. 70 walk out kita yang ada WO ya. Ada gak yang datang pada hari ini dari tempat yang paling jauh? Sengaja datang buat kajian? Ada gak? Ada gak yang paling jauh dari luar komplek yang paling jauh? Ada gak? Ustadz Bogor, ibu mana? Kopo. Ada yang lebih jauh dari Kopo? Apa? Apa katanya?
Ciparai. Yang lebih jauh, Jakarta, sengaja datang buat kajian. Wow, serius. Naik apa? Bus. Oh, Masya Allah. Nanti kita inilah ya, ganti tambahan buat pulangnya besok insya Allah ya, panitia ya. Ya, kita ambil pahala mereka nih, Masya Allah ya. Tapi ada gak pengen dikasih penghargaan lagi nih, yang sekarang datang ke kajian sini bawa temen atau keluarga paling banyak? Ayo, ada berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? 6 orang. Itu berapa orang? Oh, 5, banyak kan 6 berarti. 6, ini yang itu 5, ini 6. 7, oh 7. Ada yang 8? 8 Ibu. Oh, Masya Allah. Dan yang 8 juga saya kasih buat dagang, buat baca cilok abis ini soalnya ya. Ini satu komplek atau satu kamu bagaimana? Oh, Masya Allah ya. Yang kompak jadi circle yang kuat insya Allah ya. Apa? Angkotnya saya yang bayar nanti insya Allah ya, barakallah ya. Saya kasih panitia nanti ya. Benar saya kasih nih, panitia minta. Panitia ingetin nanti ya. Masalah. Ada yang nanya lagi gak? Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, Afwan, ana adalah seorang pezina yang sedang belajar. Ana tahu ana salah pendosa dan sangat buruk. Hari ini adalah kali kedua ana datang ke kajian. Masih adakah izah yang bisa ana jaga Ustadz, dan pantaskah ana bertobat Ustadz? Ustadz katakan tadi, al-amal bi khawatimihah. Amal tergantung akhir bukan awal. Sudah. Lupakan kita yang dulu. Ingat kita yang sekarang. Kita nggak bisa milih takdir. Dulu nggak ada yang ngingetin kita. Dulu nggak ada yang nasihatin kita. Tapi Masya Allah, entah apa kebaikan yang kau perbuat. Sekarang Allah kumpulkan kamu bersama orang-orang soleh di masjid ini insya Allah ya. Ingat, ampunan Allah lebih besar ketimbang maksiat yang kamu lakuin. Ya, kamu bisa berubah, kamu jadi yang lebih baik lagi nanti ke depan insya Allah ya. Nggak ada kekurangan sama sekali. Barakallahu fikum. Naam.